Ya, dari Kalimantan kami pulang ke kampung hanya untuk nyoblos Bapak Prabowo. Dengar kamu. Ini lucu. 4 menteri terbaik Indonesia dibilang jongos. Dihadirkan 4 menteri udah memakai data yang akurat, masih juga dianggap bohong. Nah, jadi walaupun malaikat yang bersaksi jika tidak memberatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka tidak akan percaya. Kenapa menteri itu istilahnya kenyataan, dia tuh dipakai data-data semua Pak. Nggak mungkin dia istilahnya bohong. Kok dikasih sekarang ngasih keterangan tidak percaya. Sing kowe nak itu undangan mbokmu bab. Hei, tua bangkak parat. Hei, mulutnya itu loh nyerocok. Abah Anies, kenapa sih para pendukungnya itu punya wataknya itu sama kayak bapak semua, ngeyel-ngeyel orangnya itu. Tolong dong Pak, ini dikondisikan para pendukungnya, jangan bikin onar terus, jangan bikin gaduh terus. Masa kesaksian 4 menteri di sidang MK mereka anggap bohong, mereka tidak percaya dengan kesaksian para 4 menteri itu. Mereka tuduh ke-4 menteri itu menutup-nutupi keburukan Pak Jokowi. Sebenarnya itu mereka membeberkan dengan sejujur-jujurnya. Kalian meminta 4 menteri untuk didatangkan ke sidang MK, sudah. Alhasil tetap tidak percaya. Apakah perlu malaikat yang bersaksi? Apakah perlu 96% rakyat Indonesia yang memilih Bapak Prabowo yang harus ke gedung MK untuk bersaksi? Bener-bener ini ya, pendukungnya Abah ini bener-bener di luar nalar. Kalau mereka ini gak ada ngerti-ngertinya, gak ada percaya-percayanya. Gini nih, kalau sudah dibalut dengan kebencian, kesaksian sejujur apapun tidak akan membuat mereka percaya. Makanya Abah, kalau Abah ini adalah sosok seorang negarawan, tolong dikondisikan ini para pendukungnya. Karena kami benar-benar enak sekali setiap melihat media sosial dengan orasi-orasi mereka yang benar-benar tidak bermoral gitu loh, dengan menghina ke-4 menteri. Nah pemirsa, mari kita simak orasinya. Tadi kita sudah dengar 4 menteri dipanggil oleh MK. Ternyata kami dapat kabar menteri-menteri ini tetap saja berbohong. Menteri-menteri ini memang sudah tidak bisa kita harapkan. Kenapa? Dia akan tetap membela majikannya. Betul. Jongos tetaplah jongos bagi kita. Kita berharap seorang ibu seperti Risma, seorang ibu seperti Sri Mulyani mau mendengarkan kata-kata hatinya, yang mendengarkan daripada penderitaan rakyatnya, penderitaan daripada bangsanya, penderitaan daripada nasib masa depan anak cucunya. Betul. Dia malah memilih melindungi penguasanya, malah melindungi daripada tongkatnya, malah melindungi daripada junjungannya. Dia sudah tidak lagi peduli dengan rakyatnya. Betul. Dia sudah tidak lagi peduli dengan nasib bangsanya. Lebih baik ketika pemerintahan ini telah runtuh, pemerintahan rezim ini kotor, maka kita wajib hukumnya sweeping para menteri. Setuju? Ya, yang setuju 15 orang. Setuju sweeping menteri. Setuju sweeping menteri. Menteri penjilat kita sweeping. Setuju? Kalau menteri penjilat enaknya kita apain, saudara? Kita apain? Gantung. Gantung. Assalamualaikum. 4 menteri sudah hadir di MK dan memberikan keterangan sejelas-jelasnya. Tetapi bagi Anda bohong. Terus Anda itu percaya sama siapa? Udah begini aja, Anda usah kuar-kuar Anda itu, ya, Anda usah kuar-kuar. Rakyat yang 96 juta panggil aja ke MK, biar kami yang memberikan keterangan. Ya, nggak usah presiden. Kami tidak menerima bansos, sama sekali tidak menerima bansos. Ya, kami murni dari hati kami untuk memilih Bapak Prabowo. Ya, dari Kalimantan kami pulang ke kampung hanya untuk nyoblos Bapak Prabowo. Dengar kamu.
Bapak ini lucu. 4 menteri terbaik Indonesia dibilang jongos. Pemilu dianggap bohong. Menghadirkan 4 menteri udah memakai data yang akurat, masih juga dianggap bohong. Nanti nih keputusan MK pasti dianggap bohong. Semuanya Pasti. dianggap bohong. Sampai kapan? Nanti kalau minta Pak Presiden hadir di persidangan itu, saya yakin statement Pak Presiden pasti juga dianggap bohong. Ya Allah, ya Rob, sampai kapan nih orang-orang seperti ini nih? Coba guys, gimana ini? Ya gak tahu, Mas. Makin hari Pusing. makin mumet di bulan puasa dihadirkan dengan yang kayak gini nih. Cuma bikin gaduh suasana. Payah. Walaupun semua menteri Pak Joko Widodo dipanggil oleh Hakim MK untuk memberikan kesaksian, jika para menteri itu tidak memberatkan dan memojokkan Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto, kuasa hukum Anies Baswedannya dan semua pendukungnya tidak akan percaya dengan kesaksian itu. Ya, begitu dia teman-teman. Ya, mereka tidak akan percaya dengan kesaksian para menteri itu jika tidak memberatkan dan memojokkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ya, itulah mereka semua. Andai sekalipun Hakim MK memanggil Malaikat Jibril untuk memberikan kesaksian di depan Mahkamah Konstitusi, jika Malaikat Jibril memberikan kesaksian tidak memberatkan dan memojokkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, para pendukung Anies dan Anies Baswedan berikut kuasa hukumnya tidak akan percaya dengan kesaksian Malaikat Jibril. Ya, walaupun itu yang bersaksi malaikat, jika tidak memberatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak akan mereka percaya. Ya, mereka akan bilang itu semua bohong, itu semua pendusta. Ya, karena mereka ini wakil Tuhan semua. Seperti itu dia teman-teman. Ya, jadi walaupun malaikat yang bersaksi jika tidak memberatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, mereka tidak akan percaya. Apalagi hanya saksi ahli. Ya, apalagi hanya menteri. Ya, malaikat saja jika tidak memberatkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, tidak akan mereka percayai itu. Ya, seperti itu dia teman. Seperti yang berorasi ini tadilah semua pendukung Anies. Ya, baik saksi yang dikirimkannya ke MK sama semua tabiatnya, otaknya, karakternya sama semua. Aneh bisa sama semua. Semua pandai ngibul. Sama seperti Aniesnya. Ya, seperti itulah teman-teman. Bagaimana karakter Anies, seperti itulah karakter pendukungnya dan kuasa hukumnya. Tidak jauh beda. Jadi teman-teman jangan heran jika siapapun yang bersaksi, mereka tidak akan percaya jika tidak menghinakan, memfitnah, mencaci maki, menjelekkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jika yang bersaksi itu menjelekkan, memfitnah, mencaci, menyudutkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, baru mereka bilang benar. Itu baru calon masuk surga lah itu, yang kayak gitu itu. Ya, seperti itu dia teman-teman. Jadi teman-temanlah yang menilai mereka ini manusia jenis apa. Ya. Pak, yang pada demo, kenapa menteri itu istilahnya kenyataan dia tuh dipakai data-data semua Pak? Nggak mungkin dia istilahnya bohong, korupsi. Bapak ini gimana menteri aja nggak percaya? Dia tuh semua dipakai data-data Pak. Pengeluarannya apa? Macam kayak APBN itu semua tuh dipakai data Pak. Bapak ya nggak ngerti masalah inian politik, masalah apa APBN, apa pengeluaran untuk ini IKN Bapak Jokowi itu. Jangan bilang menteri-menteri itu bohong semua, 4 menteri. Kalau dia bohong semua ngapain Pak? Dia jadi menteri Pak, buat apa bohong? Apa tahu sendiri Jokowi
istilahnya masalah korupsi jadi mau memberantas, apalagi istilahnya ini mau bohong semua. Empat menteri itu jujur-jujur apa yang kenyataannya di luar itu. Jan iki sirmu piye menteri ra kok percaya, MK ra percaya. Bareng gene negara dhewe, nggae undang-undang dhewe. Jane sampean ki mbelani sapa to yo? Enggak loh, yang ngundang 4 menteri itu siapa sih? Kok dikasih sekarang ngasih keterangan tidak percaya. Sing kowe nak itu undangan mbokmu, bapakmu, mbahmu ben percaya. Kalah mbok yo kalah. Hampir menang curang, supaya menang curang ya umum. Lebih malu, tidak usah malu kalau saya. Lebih malu lagi sudah curang kalah. Gak terima pisan. Kayaknya itu orangnya pada pinter-pinter semua. Tapi kayaknya pernah jatuh dari gendongan ini kecil-kecilnya. Jadi pinternya jadi mari pinter keblinger ngawur. Atau pernah kebentur tuh kepala nih. Ya Allah, ya Rob. Boyo wis anteng terima kekalahane nyambut gawe penak. Gumbal. Hei, tua bangkak parat. Hei, mulutnya itu loh nyerocos terus, kena azab nanti sama Allah. Mengo nanti mulutnya. Jangan bawa-bawa nama rakyat. Rakyat yang mana anjir? Kami rakyat tidak merasa menderita, tidak merasa sengsara. Hanya bagi orang yang tidak kerja, yang tidak ada penghasilannya, itu sengsara, menderita. Kalau masalah menderita sengsara itu bukan urusannya presiden, tapi diri kamu sendiri, no. Jangan bawa-bawa rakyat drun kadrun. Kamu dibayar berapa sama junjunganmu? Sampai segitunya. Laki-laki kok mulutnya nyerocos saja kayak kalian rombeng. Gacor banget. Bawa-bawa nama rakyat lagi. Rakyat yang mana? Kami rakyat cinta sama Pak Jokowi. Pak Jokowi kerjanya bagus. Kamu bisa apa buat rakyat? Buat Indonesia bisa apa? Bisa itu apa? Nyerocos aja itu. Nyerocos mah bisa aja. Kalau sekedar ngomong mah bisa. Bawa-bawa rakyat yang mana? Kami rakyat sorry ya. Gak seperti kalian, gak seperti anda perusak bangsa, perusak Indonesia, tukang fitnah, tukang bikin huru hara, tukang membalikan fakta, tukang mengadu domba, play victim, anjir. Menurutnya itu bagus apa? Nih peci lepas. Ulama palsu. Kamu pakai peci, ucapannya begitu gitu, nggak pantas. Orang yang pakai peci itu punya tata krama, punya sopan santun, mulut dijaga, nggak kayak anda. Kacor, fitnah, kena azab baru tahu rasa. Syukurin. Nah, seperti itu. Ungkapan kekesalan para netizen pun keluar semua ya. Jadi buat Abah Anies, segeralah legowo. Saya katakan lagi untuk kesekian kalinya ya saya ngomong ini ke Abah Anies. Itu pun apabila video saya ditemui dan ditonton sama Abah. Jadi agar tidak berkelanjutan Abah, kekacauan ini sudahi. Apalagi sebentar lagi kita ini mau lebaran loh ya. Mau saling maaf-maafan. Apa mesti harus berkelanjutan seperti ini terus? Malu gitu kan. Jangan sampai ini ya, jangan sampai rakyat yang 96 juta yang memilih Bapak Prabowo Gibran
turun juga ke jalan untuk mengamankan kalian-kalian yang 24%, yang rakyat 24% dan rakyat 16%. Jangan sampai itu terjadi. Jadi segeralah legowo. Apabila abahnya legowo, pasti para pendukungnya pun ikut juga legowo. Pasti, karena cuma Abah Anies lah yang akan bisa menghentikan kekacauan ini, dan hanya Abah Anies lah yang didengar oleh mereka, para pendukung Abah Anies. Nah, seperti itu. Pemirsa, terima kasih buat kalian sudah menyempatkan mampir. Apabila kalian ingin menanggapi juga, silakan komen saja di kolom komentar.